datang di podcast Terapan Teori Pelanggaran Harapan. Halo, Yeay. kita sebut nih pendengar kita sebagai Sobat Terapan ya. Ngomong-ngomong teori pelanggaran harapan gitu. Gue mau jelasin dikit, mungkin masih banyak yang nggak tahu ini tuh apa sih gitu. Oke. Teori pelanggaran harapan ini merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang tuh memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya gitu. Tapi karena gue mungkin kurang tahu ya, gue pengen tahu lebih lanjut, pasti Sobat Terapan juga pengen tahu. Kita undang aja teman-teman gue yang udah pasti keren-keren banget nih ya. Halo teman-teman semua. Hai. Oke, sebelum kita ke perbincangan, gue mau ngenalin diri dulu kali ya dari Marsha. Boleh, Sya? Halo Sobat Terapan, kenalin di sini ada gue Marsha. Hai. Hai Marsha. Hai Marsha. Halo. Dan di sini bukan cuma Marsha tapi ada gua, Andini. Hai semua. Hai Andini. Nah, ada juga Baby. Hai Halo, baby. Terakhir nih ada gue Mima. Hai Mima. Hai. Wah, keren-keren banget ya Sobat Terapan, teman-teman gue kali ini gitu. Gue mau sotoy dikit kayaknya nih ya. Yang gue tahu ini kan teori pelanggaran harapan ini ditemui oleh Jude Burgon ya pada tahun 1978. Tapi gue masih wondering ya, kenapa Jude ini bisa menemukan teori sekeren ini yang sampai dikenal sama kita-kita ini gitu loh. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gue tahu, Cak. Ceritanya tuh cukup unik nih si Burgon ini. Burgon itu cewek ya. Nah, jadi ceritanya tuh Burgon ini kuliah nih di Amerika Serikat di salah satu universitasnya. Nah, Burgon ini termasuk kayak mahasiswi yang cerdas. Tapi dia tuh kurang suka sama topik-topik tentang komunikasi nonverbal. Nah, saat dia lagi mata kuliah seminar, dosennya tuh nyuruh dia untuk neliti tentang komunikasi nonverbal. Mau nggak mau kan, walaupun dia nggak suka, dia terpaksa, dia akan neliti si komunikasi nonverbal ini. Malah hasilnya tuh bener-bener bagus dan luar biasa. Apalagi dia dapat nilai akademis yang tinggi. Terus dia juga jadi malah suka sama neliti komunikasi nonverbal. Khususnya hubungan ruang atau jarak dalam berkomunikasi. Pokoknya unik banget ceritanya Burgon-Burgon ini. Keren banget ya. Burgon tuh bukannya makanan khas Korea ya? Wah, bukan. Ayo berpikir. Yang ngasih pertanyaan gue yang jawab juga, nggak apa-apa. Agak dikembangkan lagi ya, agak dikembangkan. Di besok coba lagi ya Din ya. Boleh. Kalau dibuka audisinya saya ikut. Tapi seru banget loh, ini tadi hal yang mungkin beliau nggak suka jadi hasil yang terbaik gitu. Keren. Nah, setiap teori pasti ada konsep awal ya, kenapa teori ini bisa terjadi gitu. Boleh deh dijelasin. Siapa nih yang jelasin? Kata Mima dong ya. Gak usah minta Boleh. disuruh gitu ya, Mim. Oke. Agak Gua akan harus peka ya. ngejelasin nih. Iya. Gue ngejelasin nih ya, teman-teman Sobat Terapan. Nah, di sini tuh ada hubungan ruang. Nah, hubungan ruang ini tuh bisa juga disebut dengan ruang personal nih. Nah, hubungan ruang ini tuh dibagi menjadi 4 zona nih, Sobat-Sobat Terapan. Nah, zona yang pertama itu ada zona intim. Nah, kalian tahu dong kalau zona intim, dengan kata intim aja tuh udah deket banget dong, ya nggak sih? Betul, intim ya. Iya benar. Nah di zona intim ini tuh biasanya tuh bervariasi ya perilakunya. Kayak misalnya kalian mengamati wajah seseorang. Itu kan benar-benar deket ya, jaraknya intim. Kayak gitu, Sobat Terapan. Nah yang kedua itu tuh ada jarak personal atau zona personal. Nah di dalam zona personal ini tuh ya, kita itu bisa mendengarkan volume suara orang yang di samping kita atau merasakan panas tubuh mereka. Dan yang gak bakal penting tuh kita bisa nyium aroma parfum orang-orang yang di samping kita kayak gitu loh. Nah, terus yang ketiga itu ada jarak sosial atau zona sosial nih, Sobat-Sobat Terapan. Nah, di zona sosial ini tuh ya, ini tuh biasanya hubungannya lebih formal sih, kayak misalnya hubungan rekan kerja gitu. Terus misalnya nih ya, contohnya kita lagi mau ngelamar kerja, otomatis kita bakal dipanggil
jadwal interview, ya kan? Ya dong. Pasti. Betul. Ya, Nah. pasti ya. Harus wajib Nah, gitu. ketika kita interview itu kita berada di dalam jarak sosial kayak gitu tuh. Kan itu formal dong. Nggak terlalu Nah, dekat yang tapi terakhir nggak terlalu itu ada jauh juga jarak. ya. Benar. Nah, yang terakhir ini ada jarak publik atau zona publik ya. Nah, ini tuh cakupannya itu biasanya lebih formal dari si jarak sosial tadi. Ini tuh biasanya kayak diskusi. Contohnya tuh misalnya ketika kita lagi melakukan pembelajaran. Di dalam jarak publik ini tuh seperti jarak kita terhadap dosen gitu. Jadi mahasiswa terhadap dosen gitu. Oke. Nah, gitu ya Selama Ica, PPKM kira-kira ini konsep darinya. bisa Wah. kita lakuin sosial sama publik kali ya. Jadi nggak terlalu deket, tapi Bener, masih harus aman jaga juga. jarak. Betul, jaga jarak ya. Jangan dekat-dekat. Relate banget ya sama, Nanti- tapi relate ya ini. Bisa kita lakuin Betul. sehari-hari gitu. Nanti kalau terlalu deket-deket Nah. juga takutnya baper ya, Bun. Waduh. Agak next aja ya. Biar Si next tidak aja semakin- sih. Nanti mau Oke. curhat call ya. Iya. Next. Ada lagi nggak nih konsep gitu dari terapan ini? Ada dong. Jadi ada konsep kewilayahan nih. Oke, Jadi- kewilayahan. Unik ya namanya ya. Wilayah Jabodetabek contohnya. Enggak dong ya. Kan kayaknya beda ya. Kayaknya beda topik. Sekalian. Oke, jadi kewilayahan ini dibagi jadi 3, yaitu primer, sekunder, dan juga publik. Nah, kalau wilayah primer itu adalah menunjukkan kepemilikan eksklusif seseorang terhadap sebuah benda atau area. Contohnya, kalau misalnya wilayah primer itu gue sama HP gue, kan itu eksklusif banget ya. Gue doang yang bisa megang, terus juga gue bisa melarang orang untuk memegang HP gue gitu, dan privacy banget gitu. Terus kalau misalnya wilayah primer untuk area tuh gue dan kamar gue, kayak ya gue nggak bisa lah ngundang-ngundang orang-orang yang sembarangan gitu. Kalau mau masuk juga sesuai dengan izin gue, dan pastinya kamar gue juga privacy banget. Dan yang kedua ada wilayah sekunder. Wilayah sekunder adalah merupakan afiliasi seorang dengan sebuah area atau benda. Singkatnya ini sama aja kayak primer, tapi nggak se-privacy primer gitu. Jadi mungkin kalau misalnya area itu gue dengan rumah gue, jadi cangkupannya lebih luas gitu ya. Gue bisa ngundang orang, terus ya nggak terlalu privacy juga gitu. Dan yang terakhir ada wilayah publik, merupakan tempat-tempat terbuka untuk semua orang, termasuk pantai dan juga taman. Nah, kalau misalnya ada wilayah publik, gue udah nggak bisa nih ngatur-ngatur orang. Terus gue juga udah nggak punya hak kayak gitu, dan boundariesnya juga semakin luas. Jadi ya balik lagi tadi, gue nggak bisa ngatur sesuai apa yang gue mau lagi. Gitu. Ngerti banget sih gue. Makasih loh Nima dan Andini. Mungkin Yoi. Sobat Terapan juga jadi ngerasa ternyata hal yang kita lakuin biasanya nih tidak sesimpel itu, ternyata ada teorinya. Oke. Tadi udah ngomongin konsep-konsepnya. Nah, setiap apapun nih yang kita lakuin di luar dari teori ini pun pasti ada dong asumsi dasar melakukan kegiatan ini gitu. Pasti ada dong. Benar kan? Boleh dong, Marsha nih. Apa sih asumsi dasar dari teori? Gue ya, bagian gue nih sekarang ya. Iya. Silahkan. Siap. Oke, kalau dari gue, jadi asumsi yang mendasari si teori pelanggaran harapan ini, yang pertama tuh adanya harapan untuk mendorong terjadinya interaksi. Maksudnya gini, pada saat kita berinteraksi sama orang, pasti dong kita mempunyai suatu harapan, ya kan? Setuju. Nah, misalnya, tapi jangan terlalu tinggi. misalnya kita dapat tugas individu nih dari dosen, ya kan? Kita anak kuliahan nih, misalkan kita dapat tugas nih dari dosen. Terus kita nggak begitu ngerti nih sama tugasnya. Nah, yang kita lakuin apa? Pasti nanya dong ke teman, ya kan? Kirain nyontek ya. Waduh, enggak dong ya. Nah, sebelum nyontek itu pasti kita nyari dulu nih orangnya, ya kan? Jangan nyontek Pasti. dong. Maksudnya mau nanya kayak mau nyontek, pasti kan kita nyari dulu nih Betul. orang-orangnya, ya kan? Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan nih orang yang kita tanya tuh ngerti, ya kan? Nah, jadi maksudnya harapan mendorong interaksi tuh gitu. Kita mikir, wah, misalkan si Eca kayaknya paham nih. Nah, pas udah mikir kayak gitu, baru kita mulai interaksi. Misalnya kayak nanya lewat telepon atau ngechat gitu. Paham. Ngerti ya.
Sobat Terapan ya. Itu ya kurang Ngerti lebih. sih. Ini Ngerti. pembawaannya sangat-sangat seru dan mengasyikan. Pasti harus pada ngerti gitu. Boleh nih dilanjut gitu. Lanjut lagi ke baby. Oke, lanjut nih ya di asumsi kedua nih dalam teori pelanggaran harapan. Asumsi kedua ini tuh ngomong kalau harapan terhadap perilaku manusia itu dipelajari. Jadi asumsi ini bilang kalau harapan ini bukan bawaan dari lahir. Jadi orang tuh dapat mempelajari harapan mereka secara luas dari budaya dan individu yang berada dalam budaya tersebut. Nah, harapan ini kayak kita tuh bisa belajar dari guru, orang tua, masyarakat, televisi, ataupun media online pun kita tuh bisa gitu belajar. Contoh nih kayak misalkan di orang tua. Jadi harapan orang tua dalam interaksi anaknya tuh dengan orang yang lebih tua atau yang lebih senior itu untuk melakukan budaya tabe nih. Oke, budaya tabe itu kayak budaya menghormati, kayak apa ya? Salam gitu kali ya. Kita salam ke Gue kira tabe makanan, Beb. apa tuh? Apa tuh? Tape. Tape. Ya, tape. Thank you supportnya. Bener-bener lawak ya. Hari ini lawak sekali gitu. Udah ya, lanjut Alhamdulillah. Dedi. Oke, Ayo dilanjut dulu lanjut. terus. Boleh. Jadi kesimpulannya bahwa kalau tadi udah dicontohin, jadi orang tua itu kayak mengharapkan kepada anaknya untuk bisa apa ya, ke orang lebih tua itu melakukan budaya saling menghormati dan lain-lain kepada yang lebih tua seperti itu. Oke, lanjut nih ke asumsi ketiga kali ya. Oke, Nah, lanjut. atau yang kedua. Siapa yang mau nambahin? Gue Aduh, lagi kali penasaran ya, banget asumsi nih. yang ketiga nih. Penasaran ya? Oke, Marsha dipersilakan. Nah, asumsi yang ketiga ini adalah membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Nah, perilaku nonverbal tuh kayak eye contact, terus sentuhan, gestur, ya gitu-gitulah ya pokoknya. Nah, gue kasih contoh deh, misalnya lo lagi nongkrong nih, ngobrol-ngobrol kan tuh pasti. Terus misalkan tiba-tiba lu ngerasa lagi nongkrong nih, temen cowok lu nih ada yang liatin lu mulu, kayak eye contact terus nih sama lu sama dia gitu. Nah, lu pasti bertanya-tanya dong, ngapain sih dia ngeliatin gue mulu? Masa dia interest sama gue gitu kan? Mungkin muncul tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitulah, GR. Bisa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, itu yang dimaksud prediksi. Nah, lagian siapa juga yang ngeliatin dia ya? Lagian GR Tapi juga. percaya diri Nah, itu penting makanya ya? tuh sobat, penting sih percaya diri. Cuma jangan terlalu percaya Iya, diri. Jadi jangan terlalu membuat prediksi sendiri. Karena kalau ekspektasi lo nggak sesuai sama apa yang lo harapkan, kan jadinya pelanggaran harapan. Lutep. Benar. Makanya jangan suka Betul. berekspektasi deh. Ntar mulai nangis. ya Nanti kan? nangis. Siapa yang nangis tuh? No comment ya. No comment. Komen nih. Oke. Udah nih, segini aja ya Marsha ya. Ada yang mau nambahin lagi mungkin? Gak ada ya? Oke. Cukup kali ya, Ca ya. Cukup ya dari ini. Setelah gue mendengar semua penjelasan dari kalian ya, akhirnya gue merasa kalau pelanggaran ini ada positif dan ada negatifnya nggak sih dari pengalaman kita sehari-hari? Jelas sih, jelas. Pasti dong. Obvious banget. Negatif ada yang Boleh positif kali. dong. Iya, boleh kali gue agak cerita dikit ya Boleh, tentang pengalaman boleh. gue, mungkin bisa dikasih contoh di teori ini gitu. Sok Misalnya aja. waktu itu, iya, jadi waktu itu gue kayak lagi ulang tahun temen gue lagi ulang tahun temen gue, terus di situ posisinya baju gue itu gue dimasukin ke celana gue, gitu. Karena waktu itu temanya tema santai-santai gitu lah, nggak yang pakai dress gitu, nggak. Ketika gue lagi ngobrol sama temen gue itu ngeliatin baju gue bagian belakang. Gue agak bingung nih kenapa temen gue ngeliatin, apakah ada yang salah dari gue gitu. Gue sendiri pribadi nggak langsung, jangan-jangan nih orang ngomongin gue nih apa gimana, enggak sih. Gue ngeliat arah mata dia kemana, ternyata baju gue yang di belakang itu kurang rapi. Setelah dia kayak ngeliat gitu kan, jadi mengalihkan pemikiran gue ya, oh iya nih kayaknya baju gue deh yang nggak rapi, dan gue ternyata ngeliat bener deh, karena gue rapihin. Itu termasuk kan ya
dari teori Termasuk ini gitu. banget, termasuk Iya, banget. gue kayak gitu sih cerita gue. Relate ya. Tapi itu Mm-mm. berarti berdampaknya positif ke lu ya, Ca? Ya, jujur positif sih. Tapi ya itu tergantung orang lagi ya. Kalau misalnya apa namanya bisa aja kejadiannya sama, tapi karena dia mungkin lagi capek gitu atau lagi bad mood gitu ya. Jadi dia nangkepnya salah kayak ini orang ngapain sih ngeliatin gue gitu ya kan. Jadi dianggapnya negatif gitu Mungkin dia lagi sih. PMS ya. Betul. Lihatnya lagi Biasanya PMS cewek-cewek ya. gitu. Mungkin ya lagi baper aja, kurang makan, lagi lapar tuh kayaknya makanya galak. Bisa jadi. Bisa. Bisa jadi. Oke, gue ngerti sih sekarang pasti ada sisi negatif dan positif ya dari perspektif orang-orang. Mungkin tadi bagi gue itu adalah hal positif gitu. Gue jadi ngerapihin baju gue, tapi dari Andini malah nggak positif gitu. Betul. Berarti semua tergantung sama diri kita lagi yang terima. Bener. Makanya tuh kalau menurut gue sih ya, kita tuh sebagai manusia itu jangan terlalu high expectation gitu loh. Kayak Siap. ekspektasi kita tuh jangan terlalu berlebihan gitu loh. Karena kalau misalnya ekspektasi kalian itu tinggi, tapi nggak sesuai sama apa yang kalian harapin, bakal sakit, ya nggak sih? Nah, bener banget nih, Setuju nggak setuju sih? gue. Biasanya terjadi di kalangan anak muda nih, apalagi soal percintaan duniawi mungkin ya. Aduh, Iya, bener ekspektasi banget. cinta udah kelar udah. Udah kelar. Tahu-taunya ditinggalin. Aduh, kisah mahasiswa emang mahasiswa ini. Jadi nggak membahas teori pelanggaran harapan ya, malah jadi kayak beda konteks nih. Aduh. Tapi Oke. relate lah ya, masih nyambung. Benar, relate karena ada harapannya ya. Tetap itu termasuk harapan. Tetap. Wah, terima kasih teman-teman semua udah ngejelasin banyak hal pada hari ini. Pasti Sobat Terapan juga habis ini banyak nih ilmu yang diserap gitu kan. Tapi boleh ya gue kasih kesimpulan dikit deh dari isi podcast kita pada hari ini gitu kan. Boleh Boleh dong. banget. Menurut gue ya, setiap orang itu pasti mempunyai harapan dalam perilaku nonverbal orang lain gitu kan. Ya jika harapan tersebut dilanggar gitu, ada yang reaksinya positif dan ada yang negatif juga tadi yang udah kita jelasin. Menurut gue ya, ketika kita suka sama orang dan kita nggak suka sama orang itu termasuk pengaruh sih. Karena ketika kita suka sama orang ya, ketika dia melakukan pelanggaran ini, kita jadi mau ngajari gitu. Ya udah deh, misalnya gue udah kenal sama Andini ya kan, Marsha gitu. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran ini, gue lebih oh ya udahlah dia temen gue ngerti kok maksud dia kayak gini-gini. Tapi ketika kita udah nggak suka sama orangnya atau mungkin kita nggak terlalu kenal sama orangnya, itu bisa jadi ngebuat kita kayak sesuatu negatif kan ke kitanya. Itu sih menurut gue ya. Benar sih, Kesimpulan Jadi kalau dari lebih kenal ke orang tuh apapun jadinya diwajarin ya, padahal sebenarnya Iya. tindakan itu salah mungkin. benar. Nah, setuju gue, setuju banget. Oke deh. Tadi gue udah mengambil kesimpulan juga. Semoga Sobat Terapan juga bisa mengambil kesimpulan dari podcast kita hari ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata atau apapun itu yang menyakiti hati kalian. Waktunya gue pamit undur suara bersama teman-teman gue. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Semoga bisa Sobat diambil yang Terapan. baik-baik. Bye-bye. Ya, bye-bye. See you Thank Sobat you. Terapan. Terima kasih sudah Sobat mendengarkan. Terapan. Thank you.